Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat nikmat dan kasih-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sore hari yang semoga diberkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang berkat jasa dan jerihnya dapat membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Insya Allah pada sore hari ini akan diadakan kajian rutin hadis yang akan dibawakan oleh Bapak Elan Sumarna. Sebelum memulai kajian, marilah kita membaca Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa langsung saja memasuki sesi kajian. Kepada yang terhormat Bapak Elan Sumarna, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bisa bersua kembali dalam majlis yang insya Allah Allah muliakan. Pada kesempatan ini, hadirin yang Allah muliakan, kita sebagaimana disampaikan di muka, jadi karena kita majlis ini sudah namun karena persoalan pandemi, jadi kita lakukan secara daring seperti ini, dan alhamdulillah sekarang disiarkan juga oleh TV UPI. Alhamdulillah, terima kasih ke tim dari TV UPI yang telah menyebarluaskan kajian kita, dan tentu saja berkat adik-adik mahasiswa yang sudah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Allah memberikan pahala atas baik dari adik-adik maupun dari tim TV. Oleh karena sekian lama kita libur kemarin dan sudah kita mulai lagi, maka kajian ini untuk beberapa pertemuan ke depan, termasuk yang sudah kita lewati, bersifat mengulang saja dulu. Nah, insya Allah 2-3 pertemuan kita melanjutkan bahasan yang tertunda. Sekarang kita mengulang dulu, mengambil beberapa hal kita ilmi yang dirasa bisa mewakili bahasan-bahasan sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada hadis nomor 100 dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian hadirin jemaah sekalian, apabila memiliki kitabnya boleh dibuka kitab Sahih Bukhari, halamannya
Itu mah tergantung cetakan dari kitab tadi. Yang jelas hadisnya hadis nomor 100. Itu pada bab kaifayak bidul ilma. Babun abu kaifa yak bidul ilma. Bab tentang bagaimana ilmu itu diangkat. Bagaimana Allah mengangkat ilmu atau ilmu itu diangkat. Hadirin yang Allah muliakan, kita baca hadisnya. Ini barangkali terlihat kecil, kita perbesar dulu hadisnya. Nah, mudah-mudahan terlihat. Mudah-mudahan terlihat. Kalau memang belum terlihat, bisa hadirin sekalian untuk untuk mengusulkan kalau di Google Map ini silakan di kolom chat mengusulkan, atau hadirin yang ada di TV UPI juga bisa memberikan saran juga untuk mengusulkan apabila tidak terlihat atau bertanya. Hadirin hamba Allah yang Allah muliakan, kita masuk pada hadis 100. Imam Bukhari berkata begini dalam kitabnya Sahih Bukhari, kata beliau, hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini adalah Imam Bukhari. Jadi ketika Imam Bukhari menuliskan hadis ini, dia menceritakan dulu rujukannya. Kata beliau, hadatsana menceritakan kepada kami siapa? Nah, kata beliau itu Ismail bin Abi Uwais. Berarti Ismail bin Abi Uwais itu guru beliau. Qala, katanya, ini kata siapa? Kata Ismail bin Abi Uwais. Nah, ternyata Ismail bin Abi Uwais pun juga mendasarkan apa yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari itu dengan mengatakan, hadatsani telah menceritakan kepadaku siapa? Malik. Nah, Malik ini berarti adalah gurunya daripada Ismail bin Abi Uwais, begitu. Nah, Malik juga menyatakan, Malik juga menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan kepada Ismail bin Abi Uwais ini adalah dia dapatkan an Hisham dari Hisham bin Urwah. Nah, begitu. Nah, sementara Hisham bin Urwah juga diketahui dia mendapatkannya dari bapaknya. Itu dari bapak Hisham bin Urwah tadi. Nah, bapaknya Hisham bin Urwah mendapatkannya dari mana? Yaitu an Abdullah, dari Abdullah, dari Abdullah bin Amr bin As. Nah, sahabatnya adalah Abdullah bin Amr bin As. Dari Abdullah, putranya sahabat Amr bin As. Nah, begitu. Kemudian Abdullah bin Amr bin As itu berkata begini. Nikola itu berkata siapa? Abdullah bin Amr bin As. Katanya, sami'tu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, bersabda. Nah, dari sini hadirin sekalian, sanadnya itu disebutkan. Nah, sementara teks hadisnya sendiri adalah apa yang ada dalam tanda kurung, yaitu yang ini. Ini teksnya, teks hadisnya yang ini. Nah, jadi begitu. Jadi hadirin sekalian, saya ingatkan kembali
barangkali ada yang baru bergabung atau lupa bahwa kajian hadis dengan kajian Al-Quran berbeda. Kalau kajian Al-Quran itu bisa kita mengkaji tafsir hadis, tafsir Quran, maka kita langsung dihadapkan kepada teks daripada Al-Quran. Tetapi kalau kita mengkaji hadis, maka sebelum kita dihadapkan kepada teks hadis, maka kita dihadapkan dulu kepada rawi dan atau sanad. Itu apa fungsinya? Rawi dan sanad itu fungsinya adalah untuk melihat, untuk menentukan keotentisitasan daripada hadis itu sendiri. Hadis itu betul-betul dari Nabi atau tidak. Nah, jadi kalau kemudian rawi dan sanadnya tercela nanti, maka hadis itu pun juga ikut tercela. Misal dalam sanad seorang saja dari sanad itu diketahui dia pendusta atau lemah ingatannya, ya, karena sudah tua dan sebagainya, maka hadis pun itu, hadis yang diriwayatkan itu pun menjadi tercela atau begitu. Nah, atau boleh jadi maudhu, palsu, dan lain sebagainya. Begitu, hadirin sekalian. Nah, itu hadirin sekalian. Kenapa begitu? Daripada kajian hadis, kita dihadapkan pada rawi dan sanadnya. Kenapa begitu? Ada rawi dan sanad sementara Al-Quran tidak. Karena hadirin sekalian, hadis berbeda dengan penulisan Al-Quran. Kalau penulisan Al-Quran itu dari awal Nabi masih hidup, dari awal Nabi hidup itu sudah dituliskan di beberapa media yang bisa ditulis seperti kurma dan sebagainya. Sementara hadis itu dituliskan kemudian, itu pada abad kedua Hijrah baru dituliskan. Dan diseleksi pada abad ke-3, begitu, pada zamannya Imam Bukhari, gitu. Baik, hadirin sekalian, kita kembali lagi. Nah, jadi dengan demikian Imam Bukhari sebelum menguraikan teks hadis yang akan ditulisnya, beliau mengatakan pertanggungjawabannya. Kata beliau, kami menceritakan kepada kami Ismail. Nah, Ismail menceritakan kepadaku Malik. Ini nih sanadnya itu. Sanad itu adalah rujukan atau referensi. Sanad itu rujukan atau referensi. Malik mendapatkannya dari Hisham bin Urwah. Nah, Hisham bin Urwah mendapat bapak beliau, dari ayahnya. Ayahnya Hisham bin Urwah mendapatkannya dari Abdullah bin Amr bin As. Nah, dari Abdullah bin Amr bin As. Nah, ini sahabatnya. Sahabat inilah yang jumpa dengan Nabi. Nah, gitu. Jadi kalau kita berbicara sanad atau referensi, itu dari bawah. Dari Imam Bukhari sampai kepada Abdullah bin Amr bin As sebagai sanad terakhir. Tapi kalau kita bercerita tentang rawi, maka rawi pertama itu adalah Abdullah bin Amr bin As, yang dia meriwayatkan kepada bapak atau ayah Hisham bin Urwah. Ayah Urwah meriwayatkan kepada Hisham bin Urwah, Hisham bin Urwah meriwayatkan kepada Malik, Malik meriwayatkan kepada Ismail bin Abi Uwais, Ismail bin Abi Uwais meriwayatkan kepada Imam Bukhari, dan Imam Bukhari menuliskannya dalam kitabnya yang dia karang dengan nama Al-Jami' Al-Sahih atau dengan nama Sahih Bukhari. Begitu. Nah, hadirin sekalian, jadi kalau cerita sanad, maka sanad pertama itu adalah Ismail bin Abi Uwais, itu sanad pertama sekaligus sebagai rawi terakhir. Begitu. Sanad pertama itu adalah Ismail bin Abi Uwais dan sekaligus sebagai rawi terakhir. Nah, sedangkan sanad terakhir adalah Abdullah bin Amr bin As sebagai sanad terakhir
pertama. Gitu. Baik, hadirin sekalian, bagaimana kata Abdullah bin Amr bin As, kata beliau, sami'tu, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, bersabda. Apa katanya? Nah, kata Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, ini sesungguhnya Allah, la yakbidu, akan mencabut al ilma, nah tidak akan mencabut ilmu, intizaan, dengan mencabut begitu saja, ya. Yantazi'uhu, di mana Allah mencabutnya itu mibat dari para hamba. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan mencabut begitu saja, begitu ya, dengan mencabut begitu saja dari para hamba. Walakin akan tetapi cara Allah mencabut itu adalah yakbidu, dengan mencabut al ilma, itu adalah caranya biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Nah, ini caranya, hadirin sekalian. Jadi hadirin sekalian, jamaah yang Allah muliakan, sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu begitu saja, ya, menguap begitu saja ilmu itu dari para hamba. Tetapi walakin yakbidul ilma, tetapi Allah mencabut ilmu itu adalah biqabdil ulama, dengan mewafatkan ulama, begitu. Jadi para ulamanya diwafatkan, begitu. Sehingga proses pencabutan ilmu dengan mewafatkan ulama tadi adalah sampai habis, yaitu idza lam yubqi, sehingga tidak tersisa lagi aliman seorang ulama, ya, sampai seorang ulama itu tidak tersisa. Nah, bagaimana kondisinya ketika para ulama itu sudah tidak tersisa di muka bumi tadi? Kondisinya, maka yang adalah para juhala, orang-orang jahil. Namun kebutuhan kepada ulama, diakui ataukah tidak, tetap dibutuhkan, begitu. Sehingga dalam hal ini, kata Rasulullah, ittakhadhan nasu, orang-orang kemudian mengambil ru'usan, para pemimpin itu juhala, adalah dari kelompok yang jahil, dari kelompok orang-orang jahil. Dan masalahnya, hadirin sekalian, karena dia tidak dibukan juga sesungguhnya keberadaan ulama itu dibutuhkan, gitu ya, walaupun kemudian dicibirkan juga dibutuhkan. Jadi ulama itu dicintai dan dibenci, begitu. Kondisi ulama itu dicintai dan dibenci. Dicintai karena mereka itu ulama itu dicintai karena dari ilmunya lah. Kemudian Islam ini akhirnya diterapkan sehingga melahirkan rahmat. Jadi Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah dengan peran ulama menjadi aplikatif, begitu. Nah itu ya, dicintainya ulama itu, sehingga ketika ulama tidak ada, hadirin sekalian, tetap dicari, tetapi sayang karena ulama itu sudah diambil oleh Allah, maka kebutuhan mereka terhadap ulama akibatnya berlabuh atau jatuh kepada para juhala, para orang-orang yang bodoh. Nah, rasulilu, mereka itu ditanya oleh orang-orang, mereka diminta fatwa. Nah, celakanya orang-orang jahil itu pun tahu mereka berfatwa. Namun bigoiri ilmin, dengan tanpa ilmu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika ulama tidak ada, kebutuhan akan ulama itu tetap dirindui, dicintai, walaupun tidak nampak secara eksplisit, ya. Kemudian mereka mencari-cari tempat berlabuh, ya, bertanya itu, bertanya ini. Nah, tampillah orang-orang jahil memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian mereka itu diminta fatwa, kemudian mereka berfatwa bigori ilmin, dengan tanpa ilmu.
Maka akibatnya apa yang terjadi hadirin sekalian, jamaah sekalian? Fadallu, mereka itu sesat, wa adallu, dan menyesatkan. Nah ini, jadi mereka itu sesat, wa adallu, dan mereka itu menyesatkan. Nah begitu, hadirin jamaah yang Allah muliakan, seperti itu. Nah, ini terjemahannya bisa di apa? Ini bisa di bisa di screenshot atau bisa difoto. Nah, terjemahannya seperti ini. Nah, terjemahannya seperti ini. Ini bisa. Kebetulan hadisnya tidak terlampau panjang, bisa. Ya. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, saya menasihati diri saya sendiri juga hadirin sekalian untuk tetap bertakwa dengan sebaik-baiknya takwa. Jadi ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Baik, kita lihat penjelasan hadis tadi. Penjelasannya, hadirin sekalian, hadis ini menjelaskan secara detail tentang bagaimana proses sebuah ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan secara detail tentang bagaimana proses sebuah ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, tentu saja, hadirin sekalian, yang dimaksud dengan ilmu di sini bukan ilmu umum, ya, bukan ilmu umum, tetapi ilmu agama. Sehingga pertanyaannya kan, kok hadis ini kalau dikaitkan dengan hadis yang lain tentang dicabutnya ilmu ini adalah ada kaitannya dengan ciri-ciri kiamat, gitu, ya. Nah, kalau sekarang kemudian dikatakan akhir zaman, sekarang ini akhir zaman, karena banyak ciri-ciri kiamat yang sudah nampak, begitu ya. Nah, bukankah hari ini tanda-tanda dicabutnya ilmu itu kan belum ada katanya. Kenapa? Kan orang-orang yang berilmu di mana-mana sekarang ya. Madrasah universitas semakin tahun semakin orang-orang yang berilmu, begitu ya. Nah, jadi mana buktinya bahwa Allah sudah mencabut ilmu mereka? Nah, begitu ya. Nah, jawabannya bahwa hadirin sekalian, yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu dunia, bukan ilmu umum. Begitu. Jadi ilmu bukan ilmu umum, tetapi ilmu dunia yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Jawabannya karena ilmu agama merupakan ilmu usul bagi setiap pribadi muslim. Jadi kembali lagi hadirin sekalian, bahwa ilmu itu dibagi dua. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Dua-duanya wajib. Dua-duanya wajib untuk dicari. Ilmu umum wajib dicari, ilmu dunia wajib dicari. Bedanya di mana? Nah, di kewajibannya hanya kepada sebagian orang saja, yang apabila sebagian orang itu sudah melakukannya, ya gugur atas yang lainnya. Kan gitu kalau fardu kifayah. Jadi kalau di sini kita ambil contoh pada adik-adik mahasiswa nih, misal adik-adik mahasiswa itu ada yang mengambil fisika, kimia dan sebagainya. Maka kewajiban mempelajari ilmu fisika ya bagi mereka yang wajib, bagi mereka yang mengambil jurusan fisika. Tidak bagi mereka yang mengambil jurusan ekonomi dan sebaliknya. Nah, seperti itu yang disebut dengan wajib. Jadi kewajiban itu hanya bagi mereka yang mendalami. Nah, jadi sementara ilmu agama fardu ain itu maksudnya apa? Fardu ain itu diwajibkan untuk dicari oleh setiap orang tanpa kecuali.
entah dia mahasiswa yang mempelajari ilmu kimia, fisika, ekonomi, dan sebagainya, entah kita ini sebagai petani, entah kita ini sebagai dosen, entah kita ini sebagai karyawan, entah kita ini pedagang, dan semua orang asal dia sebagai muslim, maka wajib dia mempelajari ilmu agama. Wajib mempelajari ilmu agama. Tentu saja kewajibannya itu pada batas-batas yang wajib, tidak keseluruhan. Kewajiban mempelajari ilmu agama fardu ain tadi adalah pada batas-batas ilmu agama, pada batas-batas yang berkaitan dengan akidah yang lurus, berkaitan dengan akhlak yang mulia, berkaitan dengan ibadah yang benar. Dan agama itu dikembalikan pada semula, itu sebagai wajib ain, sebagai fardu ain, maka tidak akan ada lagi gambaran seorang anak ya nyari-nyari kesana, karena misalkan ibunya atau orang tua, salah satu orang tuanya, ibunya atau ayahnya meninggal, anak itu kan yang berkewajiban menyolatkan, mengurus jenazah itu anaknya. Nah, kemudian jangan sampai terjadi itu, kemudian ada alasan, saya tidak bisa menyolatkannya, atau saya tidak bisa mengurus jenazahnya. Dia lari-lari ke sana kemari mencari ustadz untuk, nah itu jangan sampai, tidak akan terjadi begitu, karena ibadah yang benar itu adalah ada pada tataran wajib, begitu dari ilmu agama tadi. Nah, begitu. Jadi gambarannya kalau proporsinya seperti mencari ilmu agama itu mengurus jenazah orang tuanya, begitu, sebagai bakti terakhir di dunia, begitu ya. Tidak ada gambarannya, Masya Allah ini, sampai jenazah itu misal tidak ada yang seperti itu, dia disimpan, dinyari-nyari ustadz kemana, tidak akan ada gambaran begitu. Nah, jadi itu. Jadi hadirin sekalian yang Allah muliakan, jadi mempelajari ilmu agama itu wajib. Itu pada batas menyangkut akidah yang lurus, menyangkut ibadah yang benar, menyangkut akhlak yang mulia. Baik, hadirin sekalian, jadi itu masalahnya. Jadi Allah itu mencari, itu maksudnya ilmu agama. Nah, tetapi masalahnya hadirin sekalian, bukankah orang-orang yang lulusan ilmu agama juga banyak, gitu ya, banyak. Tiap tahun pesantren A, universitas B itu melahirkan ahli-ahli di bidang ilmu agama, banyak kita temui, gitu ya. Nah, terus ilmu agama mana yang disebut oleh Allah tadi, ya? Nah, kita masuk kepada penjelasan nomor 2. Nah, penjelasan nomor 2 di sini tadi sekalian. Nah, ulama yang dimaksud, orang ahli ilmu agama yang dimaksud, maksudnya adalah mereka yang mengamalkan ilmunya, adalah mereka para ulama yang mengamalkan. Karena ciri ulama adalah mereka yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Jadi ulama yang dimaksud pada hadis tadi adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, yaitu ulama yang berpihak kepada anaknya. Karena hanya ilmu itulah yang didapat, yang dimiliki dengan dasar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Nah, jadi inilah yang dimaksud. Nah, hadirin sekalian,
Jadi konsep ulama dan ilmunya dalam Islam adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ketika ilmu itu didefinisikan ketika ilmu itu didefinisikan hanya sebatas pengetahuan yang menyesaki dadanya saja, maka itu bukan ilmu yang dimaksud, ya. Nah, hadirin sekalian seperti itu. Nah, jadi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang memberikan kekuatan yang dengannya dia mampu mendorong pemiliknya untuk melaksanakan amal-amal yang soleh. Nah, itu ilmu yang dimaksud, gitu. Ulangi lagi hadirin sekalian, bahwa ulama yang dimaksud adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Karena dia memiliki ciri keulamaan, yaitu bahwa mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya konsep ulama dan ilmu dalam Islam itu bertumpu pada persoalan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana ilmu tidaklah didefinisikan. Jadi ketika ilmu itu tidak didefinisikan sesuai dengan itu, maka hanya gambarannya pada lisan saja, begitu. Jadi dengan demikian, hadirin sekalian, ilmu yang diminta, ilmu yang didefinisikan dalam hadis tadi adalah sebuah kekuatan yang mendorong pemiliknya untuk melaksanakan amal-amal soleh, begitu. Karena itulah dalam literatur keislaman, lawan orang-orang yang berilmu itu selalu dihadapkan pada orang-orang yang jahil. Tetapi makna jahil sekali lagi bukanlah bodoh dalam pengertian tidak yang kalian tidak mengerti, gitu ya. Nah, lawan jahil itu orang jahil itu orang yang mereka yang tidak mengamalkan ilmunya atau mereka yang tidak berpihak kepada agamanya, padahal dirinya memahami apa itu halal, apa itu haram. Dia paham, tetapi pemahamannya tentang yang halal tidak memberikan kekuatan untuk melaksanakan kehalalan tadi. Pemahamannya tentang yang haram tidak menyebabkan dia menjauhi keharaman tadi, malah cenderung menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dengan pengetahuannya tentang hal haram, dia memutarbalikkan begitu demi obsesinya, begitu. Nah, hadirin sekalian, itulah yang disebut dengan jahil tadi. Nah, yang ketiga, hadirin jamaah rahimakumullah, dari atas jelaslah bahwa kedudukan ilmu, ya, dengan bersandar kepada definisi di atas bahwa ilmu itu adalah yang takut kepada Allah, ya. Maka kedudukan ilmu itu menunjukkan bahwa keberadaan mereka ulama tadi, ya, dengan ilmunya yang tadi, ya, keberadaan mereka di tengah ulama itu sangat menentukan kepada baik buruknya umat tersebut. Jadi keberadaan mereka itu sangat menentukan kepada baik buruknya umat tersebut, yaitu keadaan al-ulama tadi dengan definisi bahwa orang yang berilmu itu takut kepada Allah. Nah, hadirin sekalian, dengan demikian, karena mereka itu bisa diibaratkan sebagai panglima yang menunjukkan, ya, mereka itu para ulama tadi itu bisa kita sebagai panglima yang bisa menunjukkan hendak kemana jalan yang harus ditempuh. Nah, jadi ulama yang sesuai dengan definisi di atas itu ibaratnya sebagai panglima yang bisa menunjukkan hendak kemana jalan yang harus ditempuh, gitu ya. Oleh karenanya, ketika mereka itu dipanggil, ketika para panglima, para ulama yang kedudukannya sebagai panglima tadi dipanggil Subhanahu wa taala kehadiratnya, ya, kemudian yang tersisa sampai tidak tersisa maksudnya dari kalangan mereka bersama umat, maka ini jelas merupakan musibah yang besar, ya.
umat sudah jelas akan kehilangan para panglima tadi sebagai tempat bertanya dan sebagai tempat berlabuh dari segala persoalan yang ada. Nah, pada akhirnya, hadirin sekalian, mereka bertanya dan berlabuh kepada orang yang jahil. Kenapa? Kenapa mereka terus bertanya? Itu tadi, ya. Jadi ulama itu dicintai dan dibenci, begitu. Dicintai karena dengan peran ulama itulah al-Islam ini menjadi aplikatif, memberikan rahmat, ya, begitu. Bukankah negara tercinta ini pun juga tegak atas peran begitu, begitu ya. Nah, itu jadi mereka dicintai, begitu. Nah, dibenci karena memang ulama seringkali memberikan amar ma'ruf nahi munkarnya demi usia bangsa kita ini relatif bisa lebih panjang, ya. Jadi kenapa ulama itu beramal ma'ruf nahi munkar? Ya untuk memanjangkan usia kita. Bagaimana mungkin kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar? Ya pasti usia kita ini akan terbatas. Usia bangsa ini akan terbatas, gitu. Misal tidak ada amar ma'ruf nahi munkar dari ulama. Bangsa ini kemudian terjerumus kepada beragam korupsi, kita ini terjerumus kepada mabuk-mabukan narkoba. Ya tentu saja korupsi dan narkoba itu akan usia, tapi dengan peran ulama, dengan amar ma'ruf nahi munkarnya, walaupun itu dibenci, maka dengan cara amar ma'ruf nahi munkar itu kemudian ya kita sebagai pribadi, usia kita sebagai keluarga, usia kita sebagai bangsa, itu insya Allah akan relatif lebih panjang. Nah, jadi itulah kenapa ulama dibenci, gitu ya, karena selalu amar ma'ruf nahi munkar, hadirin sekalian. Nah, karena mereka itu tetap pada hakikatnya membutuhkan bimbingan, sementara ulama itu sudah tidak tersisa lagi, mereka akhirnya labuh kepada orang-orang jahil tadi. Siapa orang jahil tadi? Itu orang yang berpengetahuan agama, namun tidak memiliki komitmen untuk menegakkan agama, atau mereka yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan agama. Mereka berfatwa, begitu. Akhirnya, ya dulu, wadulu. Mereka sesat, mereka sesat, celakanya mereka menyesatkan, begitu. Hadirin hamba Allah yang Allah muliakan, ini ada beberapa ayat yang bisa kita lihat, yaitu Quran surat 35 ayat 28. Allah berfirman, ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Jadi hanya saja yang takut kepada Allah dari para hambanya itu adalah para ulama. Gitu. Innallaha azizun ghafur, sesungguhnya Allah itu maha aziz, maha ghafur. Ya. Aziz serta ghafur. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa, ghafurun juga disifati maha ghafur. Nah, jadi di sini Allah meletakkan substansi daripada kualitas keilmuan seseorang, keilmuan agama seseorang, tidak melihat dari sisi kuantitasnya, ya. Gitu. Karena kalau orang berbicara kualitas, maka kuantitas sudah jelas. Tetapi kalau orang bicara kuantitas, belum tentu kualitas ada di dalamnya. Karena itu Allah tidak berbicara masalah kualitas keilmuan seseorang. Boleh jadi ilmunya terbatas, pengetahuannya terbatas, tetapi dengan pengetahuannya itu tadi malah menjadikan dirinya seorang hamba Allah sebagai seorang ulama yang dicintai dan diridhoi Allah karena dia takut kepada Allah, maka jadilah dia dalam sisi pandang Allah sebagai seorang, walaupun tidak dikenal di mata manusia mungkin karena memang
tidak diketahui kuantitas pengetahuannya, tetapi nggak apa-apa. Bisa jadi orang yang seperti ini kenalnya di ahli langit, walaupun di ahli dunia tidak dikenal, begitu. Nah, bagi Allah, orang yang seperti inilah yang disebut sebagai ulama tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat, hadirin jamaah yang Allah muliakan, Al-Quran surat 58 ayat 11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila diceritakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian fil majalis, di majlis-majlis, tafsahu, kemudian mereka berlapang-lapang, niscaya yafsahillahu, niscaya Allah melapangkan lakum bagi kalian. Nah, ini akhlak mulia ya, akhlak mulia. Jadi kalau sudah ditetap dalam riungan sudah ditetapkan ya keputusan, maka asal keputusan itu ditetapkan berdasarkan keinginan untuk mengharap ridha Allah tadi, ya, maka semua kita ini harus berlapang-lapang. Nanti Allah akan melapangkan, begitu. Nah, wa idza qila, dan apabila diceritakan unzuzu fanzuzu, ya, berdirilah kalian, maka mereka berdiri. Artinya kalau sudah ada ketetapan kemudian diceritakan untuk dilaksanakan, maka laksanakanlah ya dengan bertawakal kepada Allah. Nah, inilah makna daripada ilmu. Betul, makna daripada itu, kalau memang di sebuah majelis itu ditetapkan suatu keputusan, ayat ini berkaitan dengan ketetapan daripada teknik strategis peperangan, begitu ya. Nah, ambil itibarnya langsung ya, bahwa apabila di sebuah majelis itu sudah ditetapkan keputusan dengan dasar mereka semua secara murni ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ketika ketetapan itu ditetapkan, maka terimalah ketetapan itu, niscaya Allah akan melapangkan urusan kita semua. Dan apabila dikatakan laksanakanlah, maka semua kita mestinya melaksanakan. Begitu, dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu. Begitu. Nah, dengan demikian dari dasar itulah apabila ilmu sudah bisa seperti itu, maka yarfa'illahu, Allah akan mengangkat alladzina amanu, mereka yang beriman, minkum dari kalian, waladzina utul ilma, dan akan mengangkat orang-orang yang ilmu agama tadi, darajatin, beberapa derajat mengangkatnya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui ya dari apa yang kalian kerjakan. Nah, itu. Jadi ilmu agama itu haruslah seperti itu. Jadi ilmu agama itu mendasari pribadi kita dalam menyikapi semua ketetapan. Nah, ilmu agama yang seperti itu apabila ada pada diri kita, maka Allah akan mengangkat derajat kita, dan derajat kita yang diberikan ilmu agama itu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan. Demikian hadirin sidang jamaah majelis yang hadis ini, semoga ada manfaatnya. Tentu saja ini ditujukan kepada saya sendiri yang menyampaikannya, juga kepada hadirin jamaah yang Allah muliakan. Silakan kepada moderator untuk masuk kepada sesi berikutnya. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Ilan atas penyampaian materinya. Kemudian kepada para hadirin yang ingin bertanya, bisa tuliskan namanya terlebih dahulu di chat, dan bagi yang ingin bertanya di YouTube, bisa tuliskan terlebih dahulu.
Atau mungkin case kalau di Meet bisa langsung. Oh, Bisa dituliskan bisa langsung kalau di Meet. baik, bagi yang ingin bertanya bisa langsung on mic atau tuliskan namanya terlebih dahulu di chat. Apakah ada yang ingin? Kepada para hadirin, apakah ada yang ingin bertanya? Oh baik, kepada Saudari Zatul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak belum bisa menyalakan kamera karena ada halangan. Ya Pak, baik, izin bertanya Pak untuk materi tentang ilmu tadi. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita menghadapi beragam anggapan bahwasanya ilmu agama itu bisa dicari nanti atau dipelajarinya nanti aja gitu. Dan terkadang lebih membanggakan ilmu-ilmu yang umum yang bersifatnya keduniawian Pak. Seperti itu Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, dijawab aja langsung, guys ya. Iya Pak, dijawab langsung saja. Ya, baik. Iza, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali. Anggapan bahwa ilmu agama itu nomor sekiannya, gitu ya, itu berasal dari pemahaman bahwa ilmu itu dibagi dua, ada ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, gitu. Itu anggapan yang betul-betul salah. Itu jadi ilmu itu dibagi dua, ada ilmu dunia, ilmu akhirat, di mana ilmu agama itu masuk pada kelompok ilmu akhirat. Nah, itu anggapan yang salah. Nah, berhentilah hadirin sekalian kita untuk memilah bahwa ilmu itu ilmu akhirat untuk agama, ilmu dunia untuk ilmu umum. Nah, kenapa begitu? Sebab semua ilmu itu untuk dunia. Di akhirat mah tidak perlu ilmu. Di akhirat hanya kita ini di akhirat itu kita berpanen raya saja. Di akhirat itu tempat berpanen raya, bukan tempat bekerja keras lagi. Begitu. Nah, karena itulah Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Adunya mazra'atun akhirah." Ya, di dunia itu mazra'at raya kelak di aman bahwa ilmu agama itu kemudian dikesampingkan dari ilmu umum, itu berangkat dari pemilahan seperti itu. Pemilahan bahwa ilmu agama itu untuk akhirat, ilmu umum itu untuk dunia. Padahal pembagian itu hanya dua, yaitu jadi di dunia ini ilmu dibagi dua. Di dunia ini ilmu dibagi dua, ada agama, ada ilmu umum. Dua-duanya untuk dunia. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebagai khalifah. Sebagai khalifah di muka bumi. Nah, tentu saja untuk menjalankan peran kita sebagai khalifah itu kita butuh ilmu agama yang mendasari skill kita. Nah, skill kita itu salah satunya adalah ilmu umum.
Tuh. Jadi ilmu umum itu harus tumbuh di atas ilmu agama agar ilmu umum itu yaitu untuk mengurus ini begitu. Kalau kemudian ilmu umum terlepas dari ilmu agama, karena ilmu agamanya dikesampingkan, maka jadilah ilmu itu tidak punya induk, gitu ya, tidak punya induk, dan secara otomatis ilmu umum itu induknya kepada hawa nafsu setan. Gitu akhirnya banyak orang-orang yang pandai yang dengan ilmu umumnya dia bisa berkarya itu dan ini dengan tujuan untuk kepentingan dirinya dan untuk menghancurkan kehidupan di muka bumi ini demi kepentingan dirinya sendiri. Nah, jadi oleh karena itu hal yang perlu dibangun itu, maka kita kembalikan proporsinya bahwa ilmu agama itu bukan untuk di akhirat, tetapi untuk di dunia ini. Jadi ilmu agama, ilmu akhirat, ilmu gitu. Tentunya yang dimaksud ilmu agama Islam. Gitu. Nah, itu hadirin sekalian, tadi lupa pertanyaan Izah itu apa ya? Case tadi yang itu gimana tadi? Oh, ini Pak. Izah gimana? Ya Bapak, pertanyaannya lagi. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kita menghadapi beragam anggapan bahwasanya ilmu bisa diteliti atau dipelajari nanti, lebih membanggakan ilmu yang umum yang bersifat keduniawian seperti itu Pak. Iya, ya itu namanya untuk mematahkan hal seperti itu, maka proporsinya kembali bahwa ilmu agama itu adalah untuk kita di dunia ini, ya, sebagai dasar ilmu-ilmu begitu, sebagai dasar ilmu umum. Jadi ilmu umum itu jangan lepas dari dasarnya ilmu agama supaya yang baik yang diminta, yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau hal ini bisa diterapkan dalam kurikulum kita, dalam kebiasaan kita, ketika kita mengajar dan sebagainya, insya Allah image bahwa ilmu agama itu manfaatnya itu akan hilang nanti, begitu. Nah, jadi tentu saja dimulai dari diri kita sendiri. Insya Allah dengan dijadikan ilmu agama itu sebagai fardu ain atas kita sebagai Muslim, maka kecendekiaan kita baik berupa kepahaman pada ilmu umum, kecendekiaan kita sebagai ahli teknologi, ahli itu dan ini, itu menjadi sangat bermanfaat untuk akhiratnya, gitu ya. Maksud untuk akhiratnya itu untuk berpanen raya kalau dia di akhirat, gitu maksudnya. Nah, paling itu. Jadi apa itu? Jadi kembalikan pemahaman itu bahwa ilmu agama itu adalah untuk dunia ini, bukan untuk akhirat. Karena kita diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah fil ard, sebagai yang mengurus ngatur di dunia ini. Rasul mengatakan dunia mazra'ah, sebagai tempat bercocok tanam untuk kelak kita berpanen raya di akhirat. Itu bisa. Jadi hadirin sekalian, jadi kita kembali kepada ibda binafsi kepada kita sendiri. Syukur kemudian sistem ada yang bisa mengakomodir dari mengembalikan proporsi ilmu agama itu kepada yang seharusnya. Baik, itu
Silakan, Kais. Baik, terima kasih. Gary Ismail Andrifika lewat kolom chat, Pak. Mungkin bisa saya bacakan terlebih dahulu. Izin bertanya, Pak. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah mencabut ilmu dari manusia dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga orang jahil diminta fatwa tanpa mereka menggunakan ilmu, di mana yang akhirnya menyesatkan. Pertanyaannya, Pak, bagaimana membedakan ulama yang benar dan ulama yang fasid atau sesat? Karena di zaman ini banyak hukum-hukum yang tidak ada di zaman Nabi, dikarenakan tidak kemajuan, di mana akhirnya banyak fatwa muncul dan ada beberapa dari mereka yang masih syubhat. Bagaimana jika seperti itu? Mungkin itu Pak pertanyaannya. Saya langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih Saudara Kais dan Saudara Gary sudah bertanya. Pertanyaannya sangat bagus. Itu bagaimana membedakan ulama yang benar dan ulama yang fasik, ya. Dan zaman ini banyak hukum-hukum yang tidak ada di zaman Nabi dikarenakan tidak banyak fatwa muncul dan ada beberapa dari mereka yang masih syubhat. Jadi kalau kita bertanya bagaimana membedakan mereka, ya bedakanlah dari keberpihakannya, gitu ya. Bagaimana? Jadi ada misal ring-ringan orang-orang yang berilmu, mana yang dalam pandangan Allah, mana yang jadi ulama. Nah, lihat aja keberpihakannya kepada baik secara teoritis maupun secara praktik di lapangan. Adakah keberpihakannya untuk tetap menghalalkan yang halal, untuk tetap mengharamkan yang haram, maka itu ulama. Walaupun kemudian mungkin popularitasnya tidak bisa diperhitungkan di dunia. Gitu. Mereka ilmunya di akhir langit, sementara di dunia itu kurang begitu dikenal. Nah, jadi itulah karenanya hadirin sekalian bahwa kita bisa melihat ciri-ciri dari itu. Jadi, tetapi yang seperti itu itulah yang semakin sulit kita temui, begitu ya, yang sulit kita temui, gitu ya. Nah, itu kalaupun semakin sulit kita temui, memang itulah ciri-ciri kiamat sudah mulai nampak, begitu. Ya, tinggal dilihat dari sisi ciri-cirinya saja untuk membedakannya. Nah, begitu, Gary, ya, silakan, Saudara Kais. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari hadirin yang ada di YouTube, Pak. Bisa saya bacakan terlebih dahulu. Ya, silakan. Dari Farid Dwi Gumilar. Punten Bapak ingin bertanya tentang mimpi. Apakah ada ilmunya atau dapat dipelajari? Ataukah hanya para nabi saja yang mengetahuinya? Terima kasih sebelumnya. Ya, gimana? Ada apa? Ingin bertanya tentang tafsir mimpi, Pak. Apakah ada ilmunya atau dapat dipelajari? Oh ya, ya. Mimpi yang baik itu, mimpi seorang mukmin itu dalam hadis dikatakan sepersekiannya mimpi para nabi. Jadi kalau kita cerita, adakah mimpi kita ini bisa dipelajari? Maksudnya ada hikmahnya, tentu ada, ya, ada mimpi. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa dipelajari nggak? Ya, sesungguhnya dari ciri-cirinya bisa. Walaupun orang yang memiliki mimpi seperti itu biasanya orang-orang yang sudah orang-orang yang memiliki tingkat ma'rifatullahnya sudah tinggi, ya, gitu ya. Orang-orang yang sudah memiliki tingkat ma'rifatullahnya sudah tinggi, ibadahnya sudah baik, begitu. Maka Allah memberikan petunjuknya lewat mimpi-mimpi seperti itu, begitu. Nah, apakah bisa dipelajari takwilnya? Jadi yang mimpinya mungkin terbatas orang-orang yang sudah memiliki kualitas yang baik, yang mimpinya. Tetapi dia bisa saja.
bisa saja dipelajari, ya. Itu diantaranya. Itu, saudara guys. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Elan Sumarna. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 5, mohon maaf bagi para hadirin yang belum sempat bertanya. Mungkin bisa lain kali. Semoga kita dipertemukan kembali. Untuk menutup acara pada sore hari ini, marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, doa. Doa akhir majlisnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan ditutup. Baik, saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.